Jadi tuan rumah sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) ke-44 pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Dalam sidang umum ini, Indonesia akan mengajukan resolusi tentang keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. Sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly ke-44 di Jakarta akan membahas berbagai resolusi. Seperti dalam sidang umum tahun lalu di Kamboja, Indonesia akan kembali mengajukan resolusi keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, Indonesia sangat aktif mengangkat isu keamanan kawasan, dan hal itu karena isu-isu politik, keamanan, dan kawasan ini cukup banyak di Asia Tenggara. Ada pertemuan di Kamboja tahun lalu, BKSAP DPR RI, kita mengajukan resolusi tentang implementasi dari 5-point consensus soal Myanmar dan juga tentang marine security di Southeast Asia atau tentang keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. Isu-isu politik, keamanan, dan kawasan ini cukup banyak di kawasan Asia Tenggara sekarang ini, dan Indonesia termasuk yang paling aktif untuk mengangkat isu ini, dan mudah-mudahan juga kali ini akan bisa diterima oleh semua pihak di ASEAN. Mengapa saudara Indonesia mengusulkan keamanan laut di kawasan Asia Tenggara untuk dibahas di sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly ke-44 di Jakarta? Kita akan membahasnya. Sudah hadir di studio Kompas TV ada Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadlizon, yang terhubung melalui Zoom. Juga ada Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mbak. Sehat selalu. Saya juga menyapa Bung Fadlizon lewat Zoom. Selamat malam Bung Fadlizon. Selamat malam Mbak. Sehat selalu. Oke, saya ingin ke Bung Fadlizon pertama dulu. Ini Indonesia kan mengusulkan soal resolusi keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. Kenapa ini yang diminta untuk jadi pembahasan? Ya, jadi sebetulnya kita mengajukan 6 draft resolusi AIPA Indonesia menjadi tuan rumah. Di bidang politik itu ada 2 isu tadi, masalah keamanan ya, sebetulnya bukan hanya laut ya, tetapi bagaimana keamanan yang sustainable, yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian juga yang satu lagi tentang pelaksanaan dari 5-point consensus di Myanmar dan menciptakan satu perdamaian di Myanmar dan peran parlemen di situ. Jadi karena Myanmar sekarang ini sudah 2 tahun berarti berturut-turut dari sejak di Kamboja, dan sekarang ini tidak kita undang karena masih ada masalah internal mereka. Nah, kita berharap inisiatif dari para pemimpin ASEAN waktu itu di Jakarta, ya dipimpin oleh Presiden Jokowi, mereka harus mengimplementasikan 5 hal ini. 5 hal ini ya, termasuk penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, ada dialog yang inklusif, kemudian juga ada special envoy yang bisa dikirimkan ke sana, karena masalahnya di sana itu kan satu proses demokratis, tiba-tiba ada kudeta 2 tahun yang lalu. Sebelumnya bahkan prolognya lebih panjang lagi, sehingga ada pengungsi dari Rohingya yang sekarang jumlahnya kalau di total itu melebihi 1 juta pengungsi. Nah, ini adalah masalah politik di ASEAN, dan itu sangat terkait ya dengan masalah keamanan di kawasan kita. Oke, kalau soal keamanan laut, isu yang paling dekat itu seperti apa sih, Bung Fadlizon? Soal keamanan laut ya, sama-sama kita ketahui bahwa ada masalah di Laut Cina Selatan ya. Kita memang bukan negara yang merupakan claimant state gitu ya, yang langsung mempunyai masalah di situ. Tetapi ada beberapa negara ASEAN yang mempunyai persoalan langsung dengan terutama dengan RRC. Yaitu Filipina, Vietnam, Brunei, dan lain-lain. Karena dalam hal ini RRC mengklaim 9 dash line gitu ya, wilayah itu adalah wilayah RRC dulu. Nah, kita tidak menerima itu. Kita ingin termasuk ada satu mutual respect di situ, dan kawasan zona ekonomi eksklusif kita tuh tidak dilanggar. Selama ini zona ekonomi eksklusif kita itu dimasuki oleh kapal-kapal yang berbendera negara-negara lain, ya, dan tentu sangat merugikan kita, gitu.
dan ini sangat merugikan juga para nelayan kita. Oke, jadi itu yang kemudian didorong nanti di AIPA ini ya, Bung Fadlizon ya? Ya, tidak ada ketegangan yang bisa menimbulkan ya konflik, bahkan bisa menimbulkan perang gitu. Oke, ini jadi isu yang kita bawa sendiri, artinya Indonesia yang membawanya, atau ini juga jadi isu yang disuarakan oleh anggota yang lain atau negara yang lain? Untuk isu keamanan di kawasan Asia Tenggara ini memang kita bawa dari tahun lalu dari Indonesia, tetapi didukung oleh rekan-rekan kita parlemen dari negara-negara ASEAN lain. Oke, jadi ini sebenarnya adalah masalah bersama begitu ya, Bung Fadlizon ya? Ya, persis ini masalah kita bersama. Oke, kalau tadi Anda menyebut soal masalah kekerasan, itu kan juga memang jadi kalau saya katakan jadi perbincangan yang serius juga di tengah masyarakat ya. Nah, itu dorongannya itu juga apakah memang hadir bersama-sama atau memang Indonesia sendiri yang awal mendorong itu? Pertama kita yang mendorong ya. Jadi Indonesia atau DPR RI melalui BKSAP kita yang selalu mengajukan ini. Bahkan jauh sebelum ada kudeta, ketika mulai ada pengungsi, kebetulan saya waktu itu berturut-turut selalu menjadi ketua delegasi di AIPA, baik itu di Filipina, di Singapura, di Thailand, dan kita mengajukan agar ada perbincangan, diskusi, dan bahkan kita mengajukan resolusi tentang situasi para pengungsi ini. Nah, tetapi karena sistem di ASEAN kita, sistem termasuk di AIPA kita ini adalah konsensus based, jadi semuanya harus konsensus, maka akhirnya tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi inilah baru tahun lalu di Kamboja akhirnya bisa draft resolusi kita tuh bisa disepakati. Ya kebetulan karena memang Myanmarnya juga tidak hadir ya. Jadi kita berharap ada penyelesaian persoalan Myanmar ini, karena Myanmar ini masih anggota ASEAN dan AIPA, dan kita berharap kekerasan di situ, karena ini sudah lebih dari 6.000 orang yang meninggal ya, karena akibat konflik dan kekerasan di kawasan Myanmar itu. Iya, baik. Saya juga ingin tahu sebenarnya apakah kemudian kita optimis ini bisa dilakukan begitu di AIPA kali ini atau seperti apa, tapi nanti kita ke sana ya, Bung Fadlizon. Saya ingin ke Pak Indra dulu. Ini mungkin belum banyak juga Pak Indra yang paham tentang AIPA ini seperti apa, termasuk juga tahun ini tuh sebenarnya temanya apa? Ya, terima kasih. Jadi AIPA ini memang banyak belum terlalu populer ya. Beda kalau orang menyebut ASEAN, KTT ASEAN itu orang tahu ya, tapi AIPA ini apa gitu. Jadi AIPA ini kan ASEAN Parliamentary Interparliamentary Assembly, kurang lebih sama seperti lembaga ASEAN gitu ya. Jadi tapi ini adalah bagian second track dari setiap negara gitu ya. Kalau ada pemerintahan, ada parlemen, nah untuk AIPA ini adalah segmen dari parlemen di masing-masing negara. Nah, ini dibentuk pada tahun 1977. Ini pertemuan yang ke-44. Dan tentunya AIPA kali ini itu bersamaan juga dengan diselenggarakannya Indonesia sebagai ketua ASEAN, dan untuk AIPA Indonesia juga menjadi presiden AIPA, dalam hal ini ketua DPR Ibu Puan. Nah, apa itu AIPA? Ya, AIPA itu majelis dari parlemen-parlemen di ASEAN yang memang sudah berdiri cukup lama, 1977. Untuk tema yang diusung kali ini sebenarnya pada 3 poin tadi sebenarnya juga sedikit disinggung oleh Pak Fadlizon, yaitu berkaitan dengan responsif, stable, dan prosperous ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana antisipasi pemerintah di masing-masing negara ASEAN, kemudian menyangkut stabilitas keamanan di kawasan ASEAN ya. Dan kemudian juga bagaimana masing-masing negara mempunyai agenda-agenda untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi tiga poin itu menjadi tema pertemuan AIPA kali ini. Dan ini persiapannya kan besok ya Pak ya? 5 Agustus sampai 10 Agustus ya Pak ya? Ya, kalau
acaranya sebenarnya dibuka oleh Bapak Presiden pada tanggal 7 pagi ya. 7 nanti. Pagi sampai dengan tanggal 11. Tapi memang mulai besok ini sudah mulai berdatangan delegasi-delegasi yang nantinya hadir dari sekitar bukan sekitar ya, 9 ketua parlemen yang akan hadir, kemudian 13 wakil ketua parlemen, keseluruhannya 568 peserta. Ada juga dari 9 organisasi internasional gitu ya. Oke, dan itu sudah confirm semua ya Pak ya? Ini yang confirm hari ini, besok ini. mungkin masih ada lagi. Akan ada lagi. Jadi kurang lebih akan ada berapa banyak kita kedatangan tamu gitulah? Perkiraan kami ini sampai 600 sampai 700 delegasi peserta ya. Yang akan hadir. Akan hadir. 5 sampai dengan 10 itu. Ya. Semua persiapan sudah matang ya Pak ya? Saya kira untuk persiapan teknis Indonesia termasuk yang cukup detail dan teknis, dan kita memang terkenal cukup ramah dalam menyambut tamu. Jadi kami selalu mempersiapkan itu, kehadiran mulai dari landing di airport sampai dengan hotel. Semua kami persiapkan sebaik mungkin, termasuk cara kami mengamankan dengan cara yang lebih sopan gitu ya. Fokusnya di mana nanti Pak acaranya? Acaranya di Jakarta ini. Ya, maksudnya Di kawasan Senayan. Di kawasan Senayan semua nanti ya Pak Ya. ya. Oke, saya ke Bung Fadlizon. Bung Fadlizon, tentu ada harapan, ada cita-cita yang ingin bisa dicapai begitu dalam AIPA tahun ini. Apa itu Bung Fadlizon? Ya, sebelum menjawab itu saya mau nambahkan sedikit ya Mbak. Jadi supaya kita lihat bahwa sidang umum AIPA ini tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN. Jadi ada 9 negara ASEAN yang hadir, tapi ada sekitar 20 negara peninjau, observer. Oke. 20 negara peninjau ini termasuk adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, parlemen dari Uni Eropa, parlemen Rusia, parlemen Ukraina, kemudian parlemen ada lagi tambahan 3 parlemen yang akan mengajukan menjadi observer, yaitu Turki, Armenia, dan Kuba. Dan juga tentu ada yang memang merupakan mitra kita sejak lama, yaitu RRC, Jepang, Korea, dan lain-lain. Jadi yang hadir ini cukup banyak, dan juga beberapa organisasi internasional, ada sekitar 8 organisasi internasional. Nah, dan kemudian selain itu kita juga melakukan pertemuan-pertemuan bilateral. Jadi di situ pembahasan dengan negara-negara ASEAN ataupun dengan Indonesia langsung bahas ya. Misalnya dengan Uni Eropa itu pasti mereka akan raise isu soal nikel, soal sawit. Kita pasti akan yang menggugat mereka tuh soal sawit dan lain-lain. Jadi itu yang kita harapkan tentu draft resolusi kita nih bisa disetujui oleh para peserta sidang umum AIPA yang ke-44 ini. Dan nanti di dalam joint communique tentu kita akan mewarnai. Ini bagian dari parliamentary diplomacy atau diplomasi parlemen. Dan diplomasi parlemen biasanya memang lebih fleksibel, lebih luas gitu ketimbang dalam rangka mendukung diplomasi negara kita. Oke, baik. Pak Indra, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan demi kesuksesan acara ini nanti? Ya, tentu kami berharap juga pada masyarakat untuk mohon dukungannya agar pertemuan ketua-ketua parlemen ASEAN plus tadi disebutkan Pak Fadlizon 20 negara peninjau itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga ini adalah bagian dari wajah Indonesia yang cukup peduli terhadap berbagai pembangunan di kawasan ASEAN. Betul, jadi apa yang terjadi 5 sampai dengan 10 itu menjadi penilaian juga negara-negara lain melihat Indonesia ya, Jakarta ibu kota negara Indonesia. Pak Indra, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Bung Fadlizon, terima kasih sudah berbagi informasi juga berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sebenarnya cerita masih bisa lebih banyak lagi, sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Terima kasih, sehat selalu Bung Fadlizon. Pak Indra, terima kasih. Terima kasih. Saudara